Pemirsa Bantul TV dan warga Bantul yang saya hormati, saya cintai, hari ini saya bersama BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Telah hadir bersama saya Mas Aji, beliau adalah Kepala Stasiun Geofisika, Mas Warjono, Kepala Stasiun Meteorologi, dan Mbak Reni, Kepala Stasiun Klimatologi. Jadi hari ini lengkap sekali seluruh unsur BMKG bersama saya di sini. Saya mulai dari Mas Aji, Kepala Stasiun Geofisika. Mas Aji, kira-kira karena Bantul ini adalah kabupaten yang pernah mengalami gempa bumi, bagaimana kemungkinan gempa bumi dan lalu menghasilkan tsunami dalam beberapa hari maupun beberapa tahun terakhir ke depan? Ini kira-kira perkiraannya bagaimana, Mas Aji? Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi memang wilayah Provinsi DIY Yogyakarta, wabil khusus Kabupaten Bantul merupakan daerah gempa, Pak. Jadi secara historis dan juga berdasarkan data pengamatan, memang banyak gempa terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itulah kita perlu mengambil langkah-langkah mitigasi bagaimana meminimalisir dampak akibat gempa bumi. Oleh karena itulah kami di BMKG membuat kajian, Pak. Jadi kita membuat peta bahaya tsunami berdasarkan skenario terburuk. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya tsunami itu selalu diawali dengan gempa bumi besar. Dan kita tahu di pesisir selatan ada zona subduksi, di mana zona tersebut menyimpan potensi gempa yang diperkirakan bisa memicu sampai kekuatan 8,8. Oleh karena itulah kita coba melakukan pemodelan komputer dan kita bisa mendapatkan kira-kira kapan waktu kedatangan gelombang tsunami-nya, ketinggian gelombang tsunami-nya, dan berapa jarak inundasinya. Harapannya informasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk tahapan mitigasi bencana, Pak. Oke, terima kasih. Pemirsa, baru saja kita diberikan peta tsunami oleh Mas Aji ini, yang ini nanti akan kita rilis ke masyarakat Bantul terutama, agar mengetahui potensi sejauh mana tsunami itu akan mencapai pada daratan yang terjauh. Nanti akan kita rilis agar masyarakat yang berada pada posisi itu bisa memiliki kesiapsiagaan. Terima kasih Mas Aji. Berikutnya Mas Warjono. Hari ini kan kita telah memasuki musim cuaca ekstrim, sehingga akan terjadi beberapa fenomena alam, misalnya gelombang tinggi laut. Apakah itu akan berpotensi menghasilkan rob sampai ke daratan, atau sejauh mana itu berpengaruh kepada aktivitas nelayan kita, dan apa yang mestinya kita lakukan terutama bagi para nelayan? Untuk potensi cuaca ekstrim ya di wilayah Bantul memang kita ada, artinya karena memang di musim, artinya kita di puncak musim penghujan, ada potensi cuaca ekstrim di wilayah Bantul. Apalagi Bantul adalah tempat yang memang sering terjadi puting beliung. Ini adalah memang wilayah yang sering ada puting beliung, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada banjir juga di wilayah Bantul. Kemudian gelombang tinggi, memang kita ada potensi cuaca di lautan yang menimbulkan gelombang tinggi. Jadi perakiraan kita adalah gelombang tinggi antara 2,5 hingga 6 meter. Bahkan ada sampai 6 meter. 2,5 sampai 6 meter ya, gelombang laut. Gelombang laut, karena memang ada potensi terjadinya gelombang tinggi. Hal ini dikarenakan karena adanya kecepatan angin di wilayah Samudra Hindia yang menyebabkan gelombang cukup tinggi di wilayahnya. Untuk potensi rob itu biasanya terjadi di awal bulan Jawa ya, bulan Hijriah. Ini sudah mulai, artinya sudah dilewati kemarin, sebenarnya ada potensi rob.
kebetulan di wilayah kita tidak ada yang terjadi erop, tapi untuk potensi gelombang tinggi masih ada di wilayah selatan di perairan Yogyakarta karena memang akibat dari kecepatan angin yang cukup tinggi. Kami mengimbau untuk wilayah masyarakat di wilayah Bantul yang berada di pesisir, apalagi nelayan, untuk tetap memantau info BMKG. Kami akan segera update info BMKG ketika ada potensi cuaca ekstrim di lautan, kemudian dan ada gelombang tinggi, tentunya yang akan mengganggu aktivitas nelayan. Sehingga ketika mendapatkan informasi ini akan segera balik atau menyelamatkan diri untuk wilayah pesisir, karena memang di hari ini di tanggal 29 ada potensi gelombang tinggi di sana dan angin kencang, artinya anginnya kencang di wilayah laut bagian selatan. Jadi bisa menyebabkan gelombang tinggi. Oke, para pemirsa, berdasarkan BMKG besok tanggal 29 ada potensi gelombang laut yang cukup tinggi disertai angin di wilayah pantai selatan Jawa. Nah, bagaimana kira-kira para nelayan sebaiknya tidak melaut ya? Kalau melaut ya boleh aja melaut ya ketika cuacanya, karena waktu gelombang tinggi itu tidak panjang, artinya hanya berapa saat kemudian ada gelombang tinggi, tapi ada waktu-waktu yang memang bisa untuk melaut. Jadi perakiraan hari ini memang ada potensi untuk angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah pesisir. Tentunya mereka juga udah mengupdate, artinya mengatur. Jadi gelombang laut yang tinggi itu tidak mesti menghasilkan rob sampai ke daratan. Betul. Tidak semua gelombang tinggi akan menghasilkan rob sampai daratan atau biasanya gelombang yang tinggi sampai ke daratan untuk di wilayah Jogja itu di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu bisa sampai 7 meter. 7 meter bisa masuk ke dalam ke daratan. Walaupun tanpa rob. Oke, terima kasih. Kita geser ke Mbak Reni, Kepala Stasiun Klimatologi. Mbak Reni, ini kan cuaca ekstrim di Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta, ini kan sampai hari ini masih terus terjadi. Kemarin ada hujan yang sangat lebat, bahkan terjadi puting beliung di Selo Pamioro Imogiri. Nah, kira-kira Mbak Reni, dalam beberapa hari ke depan, besok dan beberapa hari ke depan ini, kira-kira intensitas hujan di Bantul, angin maupun petir atau kemungkinan puting beliung itu terjadi, kira-kira bagaimana Mbak Reni? Baik, Pak Bupati, terkait dengan kondisi cuaca ekstrim untuk beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, kami prediksikan ini akan semakin intens terjadi. Akan semakin intens? Semakin intens. Frekuensinya akan lebih sering daripada beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Karena prediksi kami bahwa puncak musim penghujan, khususnya untuk wilayah Bantul, ini terjadi di bulan Januari dan Februari. Artinya, sekarang Desember, ini istilahnya baru trigger untuk memasuki puncak musim penghujan. Jadi ini nanti akan terjadi hujan yang lebih lebat lagi. Yang lebih lebat lagi dan frekuensinya akan lebih sering. Frekuensinya akan lebih sering dibandingkan bulan Desember. Oke, diperhatikan ya para pemirsa. Jadi beberapa hari ke depan ini akan terjadi hujan yang lebih lebat dibanding hari ini dan dibanding hari-hari kemarin. Begitu ya Mbak Reni? Iya. Terus anginnya gimana? Iya, untuk wilayah Bantul memang prediksi kami hujan lebat bisa disertai angin kencang dan petir. Angin kencang dan petir. Nah, kalau dari evaluasi kami memang angin puting beliung itu lebih sering terjadi di Bantul. Jadi angin dengan memutar, seperti kita katakan angin puting beliung itu bisa berpotensi di Bantul pada saat puncak musim penghujan. Nah, ini akan lebih sering terjadi. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat, mumpung ini di Bantul belum puncak musim penghujan, tetap bersiap siaga akan potensi dampak dari bencana hidrometeorologi yang terjadi. Tentunya harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, drainase tidak tersumbat, kemudian juga pohon-pohon yang rindang di sekitar rumah kita juga dipangkas, baliho-baliho yang
berada di pinggir jalan mungkin dikuatkan keberadaannya, sehingga nanti kalau ada angin puting beliung ataupun angin kencang itu tidak roboh dan tidak berdampak dan tidak membahayakan bagi para masyarakat yang berada di sekitarnya. Jadi termasuk yang berada di bantaran sungai ya Mbak Reni ya? Iya. Tentu nanti kalau hujan lebat sungai pasti meluap gitu ya. Begitu pemirsa, terutama yang berada di bantaran sungai untuk mewaspadai dan memasang kesiapsiagaan, karena beberapa hari ke depan ini curah hujan masih tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang sebelumnya, sehingga luapan sungai itu harus kita antisipasi. Itu juga angin kencang ini dimungkinkan terjadi untuk beberapa hari ke depan. Jadi oleh BMKG diperkirakan akhir musim hujan ini bulan Februari ya. Kami prediksikan akhir musim hujan untuk wilayah Bantul ini bervariasi Bapak, tapi umumnya awal April itu baru berakhir musim penghujan. Awal April 2023. Jadi kalau puncak hujan ini Januari, Februari, Maret masih ada hujan. Nah, April ini masuk pancaroba, kemudian nanti berangsur-angsur ke berakhirnya musim penghujan di wilayah Bantul. Nah, Mei ini kemungkinan nanti sudah sebagian besar Bantul sudah memasuki awal musim kemarau. Oke, terima kasih Mas Aji, Mas Warjono, Mbak Reni. Demikian tadi para pemirsa Bantul TV. Perbincangan kita mengenai cuaca ekstrim yang sedang dan akan terjadi untuk beberapa hari ke depan, dan informasi ini sungguh sangat bermanfaat bagi warga Bantul sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipatif untuk meminimalkan korban dari fenomena alam berupa cuaca ekstrim ini. Terima kasih, pantengin terus TV Bantul untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya.